Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam media pembelajaran IPA kelas 8 semester 1. Pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan makanan yang kita makan? Setiap hari pasti kita makan, ya. Dalam sehari kita bisa makan 3 kali bahkan lebih. Bagaimana sih pengolahan makanan dalam tubuh kita dan organ apa saja yang berperan dalam pencernaan manusia? Serta gangguan kesehatan apa saja yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bacakan dulu standar kompetensinya. Yang pertama, memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Nanti kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem pencernaan manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian diharapkan 1. Bisa menyebutkan dan membedakan alat-alat pencernaan dan kelenjar pencernaan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan fungsi enzim pencernaan. Serta yang ketiga, menjelaskan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Yang berikutnya kita akan ke indikatornya. Bagaimana supaya kalian bisa indikatornya sudah bisa mengetahui apa saja. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan alat-alat pencernaan dengan benar. Kemudian menyebutkan kelenjar pencernaan dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan makanan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi enzim pencernaan dengan benar serta dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan beserta penyebabnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan membahas dulu tentang pengertian pencernaan pada manusia. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses memperhalus makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, pencernaan dalam tubuh kita itu terbagi jadi 2. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik itu apa? Pencernaan mekanik adalah proses memecah makanan dalam bentuk kasar menjadi lebih kecil dan halus yang terjadi di mulut. Kalau pencernaan kimiawi itu adalah proses pengolahan makanan dalam tubuh dengan melibatkan enzim pencernaan, baik itu di dalam mulut dan lambung. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah organ-organ pencernaan manusia. Gambaran organ pencernaan manusia dalam tubuh kita seperti ini. Yang pertama, ini adalah organ mulut. Kemudian yang kedua, ini adalah lidah. Dalam mulut kita itu terdapat lidah. Kemudian yang ketiga adalah orofaring. Kemudian yang keempat adalah kerongkongan. Kemudian yang kelima adalah hati. Kemudian yang keenam adalah lambung. Kemudian yang ketujuh adalah kantong empedu atau kandung empedu. Kemudian yang kedelapan adalah usus 12 jari. Kemudian yang kesembilan adalah pankreas. Kemudian yang berikutnya adalah kolon transversum, kemudian atau usus besar ya, usus besar yang mendatar, kemudian kolon ascendens, usus besar yang menurun, kemudian ada cecum, kemudian ada jejunum, kemudian ada ileum, usus buntu, kemudian kolon sigmoid, dan yang berikutnya rektum, dan yang terakhir adalah saluran anus. Dan anus itu sendiri sebagai tempat pembuangan terakhir dalam tubuh kita. Baiklah anak-anak, kita jelaskan satu persatu. Di dalam mulut kita itu terdapat yang namanya organ gigi. Ya. Gigi kita fungsinya adalah yang pertama untuk menghancurkan makanan. Nah, masing-masing bentuk gigi berbeda-beda. Yang pertama, gigi seri atau dalam bahasa ilmiahnya adalah incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Ini terdapat pada bagian depan.
Kemudian yang kedua adalah gigi taring, bahasa ilmiahnya caninus. Ini fungsinya adalah untuk merobek makanan. Kemudian yang ketiga adalah gigi geraham depan atau kita sebut dengan premolar, fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu gigi geraham belakang atau molar yang berfungsi juga untuk mengunyah makanan. Ini gambaran dari gigi kita dalam mulut kita. Bagaimana struktur gigi pada mulut kita? Ternyata berbeda, ya, antara gigi anak-anak dan gigi dewasa. Kita lihat struktur gigi pada anak-anak. Kalau pada anak-anak, pada gigi anak-anak strukturnya, yang pertama ada susunannya, ada 2 premolar. PM itu singkatan dari premolar, ya. 2 gigi geraham depan. Kemudian 1 caninus, ini adalah 1 gigi taring. Kemudian 2 itu artinya 2 incisivus atau 2 gigi seri, ya, 2 gigi seri. Kemudian ini juga 2 gigi seri, 1 caninus dan 2 premolar atau 2 geraham depan. Begitu pula rahang bawah, ya. Ini bagian rahang atas, ini adalah bagian rahang bawah. Susunannya sama. Jumlahnya ada berapa? Kita hitung. 2 tambah 1, 5, 5 tambah 5, 10. Ya, total pada struktur gigi anak-anak itu adalah 20 buah. Atau, ya, 20 buah struktur gigi anak-anak, ya. Atau gigi anak-anak kita sebut juga dengan gigi susu. Kemudian yang kedua adalah struktur gigi dewasa. Nah, struktur gigi dewasa itu struktur gigi yang sudah tidak bisa tergantikan lagi. Jadi apabila gigi dewasa kita tanggal, maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Beda dengan struktur gigi pada anak-anak. Kalau struktur gigi pada anak-anak ketika tanggal masih bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau struktur gigi dewasa ketika sudah tanggal maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Kita lihat susunan giginya pada gigi dewasa. Yang pertama adalah 3M, artinya 3 molar, ya, 3 gigi geraham belakang, ini pada bagian rahang atas, 2 premolar, ya, 2 gigi geraham depan, kemudian 1 caninus, 2 incisivus, ya, bagian rahang sebelah, kemudian 2 incisivus, 1 caninus, 2 premolar, dan 3 molar. Ya, jadi penambahannya, bedanya pada gigi susu dan gigi dewasa itu ada penambahan gigi geraham belakang saja, ya. Jadi totalnya kalau tadi gigi susu ada 20 buah, kalau pada gigi dewasa itu jumlah totalnya ada 32 buah. Jadi penambahan ada gigi geraham belakang. Seperti itu, ya. Kalian bisa memahami, ya, bisa mengikuti, ya, anak-anak. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Organ pencernaan yang ada dalam mulut kita selain gigi adalah lidah. Ini juga berperan penting dalam pengolahan makanan. Fungsinya yaitu membolak-balikan makanan, ya. Kemudian yang kedua menelan makanan. Kemudian yang ketiga sebagai indera pengecap. Ya, kita tahu yang namanya lidah pada mulut kita berfungsi untuk merasakan. Apa saja sih yang bisa kita rasakan pada lidah kita? Ya, pada bagian pangkal lidah, ini namanya pangkal lidah, ya. Ini untuk merasakan rasa pahit. Ya, kenapa? Ini ditimbulkan oleh alkaloid tumbuhan. Alkaloid itu apa sih? Itu adalah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat pada tumbuhan. Contohnya ada kina, tanaman kina, ya, itu yang memang digunakan untuk obat. Kemudian kafein yang terkandung pada kopi. Kemudian morfin, ini yang terdapat pada obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Nah, banyak dari zat-zat ini yang bersifat racun, ya. Tapi banyak juga yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian rasa yang berikutnya pada lidah kita yang kita bisa merasakan
rasa asam. Ya, ini pada bagian sisi pinggir ya, sisi pinggir belakang. Ini adalah rasa asam yang ditimbulkan oleh ion H+, atau ion H positif. Kemudian yang berikutnya, sisi pinggir bagian depan, ya, sisi tepi bagian depan, ini untuk merasakan rasa asin. Ini ditimbulkan oleh kation ya, atau ion yang bermuatan positif, yaitu natrium, kalium, dan kalsium. Dan yang terakhir pada ujung lidah, ini adalah untuk merasakan rasa manis. Ya. Ini kenapa aku bisa menimbulkan rasa manis? Karena ditimbulkan oleh gugus OH dalam molekul organik, di mana gugus ini terdapat pada keton, kemudian gula dan asam amino tertentu. Ya. Ini bagian-bagian daripada lidah kita sebagai indera pengecap. Bisa diikuti ya. Kita lanjutkan. Saluran pencernaan berikutnya adalah kerongkongan, atau bahasa ilmiahnya adalah esofagus. Apa sih fungsinya? Yang pertama adalah menyalurkan makanan yang sudah dikunyah dari mulut ke lambung. Kita tahu tadi di awal kita jelaskan bahwa dalam mulut kita makanan dikunyah dulu yang dibantu oleh gigi dan lidah. Kemudian setelah dikunyah, maka makanan akan diteruskan menuju ke kerongkongan. Ya. Setelah dari kerongkongan, ini akan berjalan ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan, makanan didorong dari kerongkongan menuju ke lambung melalui gerakan peristaltik. Ya. Peristaltik ya. Peristaltik otot-otot kerongkongan, sehingga makanan itu bisa berjalan menuju lambung. Jadi ibaratnya kerongkongan merupakan jalan ya, jalan lewat saja ya. Jadi tidak dicerna di dalam kerongkongan. Kemudian saluran pencernaan berikutnya adalah lambung, atau kita sebut dengan ventriculus ya. Fungsinya apa? Di dalam lambung kita, di dalam lambung kita makanan itu dicerna secara mekanis dengan cara diremas-remas sampai halus. Kemudian selain itu makanan juga dicerna secara kimiawi dengan melibatkan enzim yang berupa renin, pepsinogen, dan asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya di dalam lambung juga menghasilkan asam lambung, di mana fungsi asam lambung ini dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, bagian-bagian daripada lambung ini ada 3 bagian, ada esofagus, kemudian ada pylorus, ya, esofagus, kemudian ada dinding lambung dan pylorus. Ini bagian-bagian pada lambung kita. Ya, ini gambaran bentuk lambung kita seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan saluran pencernaan berikutnya adalah usus halus, atau kita sebut dengan intestinum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja, ya, dengan bantuan enzim berupa trypsinogen, amilase, dan lipase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Di mana zat-zat makanan yang sudah halus akan mengalami penyerapan melalui dinding ileum, ini bagian dari usus halus, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Oke, saluran yang berikutnya adalah usus besar, atau kita sebut dengan kolon, di mana zat-zat makanan yang tidak diserap dalam usus halus kemudian akan masuk ke dalam usus besar seperti ini, dan mengalami penyerapan air serta mengalami proses pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk, yang nantinya sisa-sisa makanan ketika sudah busuk akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran yang berupa namanya feses melalui anus. Ya, kita buang biasanya setiap pagi hari. Ya. Oke, saluran yang berikutnya adalah rektum dan anus. Rektum dan anus. Ini adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar, ya, setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Anus itu merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Jadi fesesnya yang keluar dari tubuh itu melalui anus. Ya. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh, yaitu berupa kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Nah,
di anus itu ada suatu cincin berotot namanya sfinkter, ya, sfinkter ani, yang tujuannya, fungsinya menjaga agar anus tetap tertutup. Ya, itu fungsi dari sfinkter ani pada anus. Ya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang kelenjar-kelenjar pencernaan. Kalau tadi saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan, yang berikutnya kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan. Kenapa kita sebut dengan kelenjar? Yang namanya kelenjar berarti menghasilkan suatu zat, ya, menghasilkan suatu zat. Nah, yang pertama, organ yang pertama adalah organ hati atau kita sebut dengan hepar, di mana fungsi dari hati merupakan kelenjar terpenting dalam tubuh kita, yang di mana hati ini mampu menghasilkan empedu, ya, menghasilkan empedu. Nah, di dalam hati sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus akan melewati hati terlebih dahulu. Nah, fungsinya, nah ini. Yang pertama adalah memproduksi protein atau protein plasma atau kita sebut dengan albumin, kemudian fibrinogen, protrombin, dan heparin. Nah, fibrinogen dan protrombin ini berkaitan nanti untuk proses pembekuan darah. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai fagositosis. Fagositosis yaitu mikroorganisme yang berupa eritrosit dan leukosit yang sudah tua. Jadi memakan sel darah merah, ya, sel darah merah dan sel darah putih yang sudah tua. Itu fagositosis sifatnya. Jadi nanti akan dirombak di hati. Dan yang ketiga, sebagai pusat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Ini di hati. Dan yang keempat adalah sebagai pusat detoksifikasi zat yang beracun di dalam tubuh. Jadi fungsinya untuk penawar racun. Jadi hati itu fungsinya salah satunya adalah untuk penawar racun. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah memproduksi cairan empedu. Ya, tadi yang sudah saya katakan di awal. Kemudian yang keenam merupakan gudang penyimpanan berbagai zat seperti mineral, tembaga, kemudian besi, kemudian ada vitamin A, D, E, dan K, kemudian B12, glikogen, dan berbagai racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Dan yang ketujuh adalah memegang peranan penting pada metabolisme 3 bahan makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Organ kelenjar pencernaan berikutnya adalah pankreas. Ya, kalau tadi hati, yang kedua adalah pankreas, di mana pankreas merupakan kelenjar yang bersifat endokrin dan eksokrin. Ya. Bersifat endokrin itu artinya karena dari Pulau Langerhans dihasilkan berupa hormon insulin, ya, di mana hormon ini yang berfungsi untuk mengatur gula darah dalam tubuh kita, itu hormon insulin. Kemudian bersifat eksokrin karena menghasilkan enzim pencernaan, ya, menghasilkan enzim pencernaan. Nah, ini adalah enzim-enzim pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Ada enzim betialin yang dihasilkan di kelenjar air ludah. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa atau zat gula, sehingga apabila misalkan kita makan nasi, ketika kita kunyah dengan benar, lama-lama akan terasa manis, ya kan? Ya. Yang kedua adalah asam lambung atau kita sebut dengan HCl. Ini dihasilkan di lambung, fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kita tahu ya, kalau kita makan kadang kita sering lupa cuci tangan, ya, sering lupa cuci tangan, sehingga kemungkinan ada bakteri atau kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Maka asam lambung akan berperan untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Dan yang ketiga ada enzim renin. Ini juga dihasilkan di lambung, fungsinya untuk menggumbalkan protein susu, ya, jika kita minum susu, ya. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah pepsin, enzim pepsin. Ini dihasilkan oleh lambung juga. Ini memecah protein menjadi pepton. Protein menjadi pepton. Protein kita tahu
terdapat pada telur, tempe, ya, daging, dan lainnya. Ini dipecah-pecah menjadi lebih kecil lagi yang namanya pepton. Kemudian enzim berikutnya adalah enzim tripsin. Ini dihasilkan di kelenjar pankreas. Fungsinya mencerna protein menjadi asam amino. Nah, tadi ketika pepsin memecah protein menjadi pepton, maka tripsin itu memecah lagi protein jadi asam amino. Jadi protein yang paling kecil yang nanti bisa diserap oleh tubuh namanya asam amino. Jadi asam amino merupakan pecahan dari protein yang terkecil. Kemudian yang berikutnya ada enzim amilase. Ini juga dihasilkan di pankreas. Fungsinya mencerna amilum menjadi glukosa. Kemudian yang terakhir adalah lipase. Ini dihasilkan juga di pankreas. Fungsinya adalah mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Bisa diikuti anak-anak ya. Walaupun cepat, saya harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik dan menyimak dengan baik. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Apa saja sih gangguan-gangguannya? Yang pertama adalah diare. Mungkin ini sudah sering kita alami ya, diare. Ini terjadi kenapa sih? Karena terganggunya penyerapan air oleh usus besar yang bisa disebabkan oleh bakteri atau infeksi kuman. Kemudian yang kedua, apendisitis atau radang usus buntu. Ini peradangan pada umbi cacing akibat infeksi bakteri. Jadi ada radang di usus buntu. Kemudian yang ketiga adalah MAH. Ini adalah penyakit yang disebabkan karena kadar asam lambung yang berlebih atau terlalu tinggi pada lambung kita. Jadi tadi yang pertama dijelaskan bahwa asam lambung kan tujuannya untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Tetapi kalau jumlahnya berlebih, maka akan menimbulkan penyakit yang kita sebut dengan MAH. Dan yang keempat adalah ulkus atau radang dinding lambung. Ini juga terjadi karena tingginya produksi asam lambung dibandingkan dengan makanan yang masuk. Jadi antara makanan yang masuk dengan kadar asam lambung dalam lambung itu jauh lebih tinggi asam lambungnya. Ini juga menyebabkan penyakit. Jadi harus seimbang ya. Kemudian yang kelima adalah sembelit. Sembelit itu merupakan gangguan yang terjadi pada usus besar akibat penyerapan air di usus besar itu berlebihan sehingga feses menjadi keras. Jadi kalau sembelit itu kebalikannya diare. Ya. Sembelit itu kebalikannya diare. Kalau sembelit penyerapan air di usus besar berlebihan, tapi kalau diare penyerapan air di usus besar itu terlalu sedikit sehingga kalau diare itu fesesnya encer. Tapi kalau sembelit fesesnya menjadi keras. Ya. Kemudian yang keenam adalah parotitis atau kita sebut dengan gondong ya. Atau mungkin istilah di daerah kalian itu gandongen ya. Ini disebabkan oleh pembengkakan kelenjar parotis ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Dan menyimak video pembelajaran dengan baik sehingga kalian bisa memahami pada tubuh kalian ternyata terjadi sistem pencernaan sedemikian rupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.